Halo loh, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Saya Eris Arif bersama dengan Bung Rocky Gerung dari Rocky Gerung Official Forum News Network. Bung Rocky, ini pertanda buruk bagi kabinet Pak Prabowo, maksud saya mau Pak Jokowi melulu. Hari pertama para menterinya bekerja sudah diwarnai dengan skandal. Kader Partai Amanat Nasional Yandri Susanto yang ditunjuk menjadi Menteri Desa kedapatan menggunakan kop surat kementerian untuk kepentingan pribadi. Kalau dalam isi suratnya yang diundang itu ada kepala desa, perangkat desa, ibu-ibu PKK untuk hadir dalam hall ibundanya dan tasyakuran gitu di sebuah pesantren tuh. Dan ini oleh netizen dicurigai bahwa dalam rangka penggalangan karena istrinya itu maju menjadi salah satu kandidat pada pilkada Bupati di Serang. Ya, pasti ini permulaan yang buruk. Seorang menteri memanfaatkan kop surat negara untuk mempromosikan istrinya. Dan walaupun ada tafsir macam-macam bahwa itu mungkin kekurangan pengetahuan tentang administrasi bernegara atau di dalamnya memang ada orang lain yang memanfaatkan. Tetapi kalau ada tanda tangan menteri untuk acara yang sangat privat dan terhubung akhirnya dengan kepentingan pemilihan pilkada bupati yang adalah istrinya, itu dari awal udah pasti itu semacam pemanfaatan, semacam korupsi dalam pengertian yang sangat fundamental, yaitu jabatannya itu jadi andalan untuk mengorganisir dan memobilisasi opini, kan itu intinya tuh. Jadi Pak Prabowo memulai sesuatu dengan contoh dari anggota kabinetnya yang buruk itu, dan kita tidak mungkin lagi untuk mengatakan bahwa ini adalah kekeliruan. Jadi dalam etika, begitu ada sesuatu yang di awal sudah buruk, maka kelihatannya produk lanjutannya juga buruk tuh. Dan itu yang menyebabkan dari awal kita memberi semacam sinyal bahwa konflik of interest pasti terjadi. Jadi kedudukan menteri itu akhirnya jadi kedudukan yang sifatnya pragmatis kan. Jadi apa yang bisa menguntungkan atau mengenakkan keluarganya itu yang akan dijadikan utama. Jadi sekali lagi kita mulai melihat bahwa public ethics itu gagal. Dan mestinya ada bukan sekedar teguran, ya harusnya ada semacam kesadaran diri untuk ya sebut aja kalau ya ini kalau kita sebut di dalam tradisi Bushido ini namanya harusnya udah dibunuh diri itu, dan atau mengatakan saya malu karena saya memanfaatkan kop surat negara untuk membackup istri saya. Itu poin dasarnya tuh. Jadi ini bukan soal kecurigaan netizen, tapi netizen memang bereaksi dengan cara yang tepat. Dan Pak Mahfud MD yang juga bertahun-tahun memelihara semacam etika politik atau minimal kode etik di dalam penyelenggaraan negara harus bereaksi. Jadi ini soal yang sangat serius, karena ini pertama kali kita paham bahwa ada menteri yang tidak paham tentang kedudukan dia sebagai pejabat publik. Jadi sekali lagi mobilisasi ini juga akan dimanfaatkan mungkin oleh pihak yang lain atau oleh kekuasaan yang lain yang ada kaitan antara kedudukan birokratisnya atau kedudukannya di dalam struktur kenegaraan dengan kepentingan privat dia di wilayah-wilayah yang menguntungkan dia, entah secara bisnis, ekonomi, apalagi secara politis. Ya, nggak terlalu terkejut ya kalau Pak Mahfud MD bahkan termasuk yang ikut mencuit ya, menegur Pak Menteri baru ini ya. Memang saya pikir dengan fenomena netizen Indonesia yang sangat kritis itu, katakanlah kalau standar moralnya para pejabat kita memang sudah sangat buruk, ya harusnya mereka tetap hati-hati lah ya, karena semua tindakan, semua perilaku mereka itu akan diawasi dengan ketat oleh para netizen ini. Kita selalu berterima kasih pada kemampuan netizen untuk jadi independen jurnalis tuh. Kan ini semuanya, walaupun dianggap ini permainan lawan politik, tetapi juga harus ada semacam kesepakatan bahwa hukum dan etika itu harus diterapkan secara maksimal. Jadi kalau misalnya lolos tadi filter hukumnya, maka ada filter etikanya. Kalau misalnya sang menteri, siapa namanya Pak, yang dari PAN itu menganggap bahwa oke, ada yang salah, maka mestinya dia nggak tanda tangan surat itu kan. Jadi kelihatannya bahwa penggunaan kapasitas birokrasi sekarang sudah dipakai untuk kepentingan kekuasaan atau kepentingan keluarga, dalam hal ini kepentingan sang istri. Jadi positif
negatifnya satu tindakan itu ditentukan oleh kontrol etiknya. Kan pejabat publik diberi semacam diskresi untuk memanfaatkan kekuasaannya, tapi dengan kontrol etik yang sempurna. Nah, kalau sekedar soal surat menyurat itu tidak dipahami, itu artinya kontrol etiknya itu buruk sekali kan. Mengerahkan ASN, mengerahkan lingkungan sekitar atas nama menteri karena kedudukan dia yang adalah anggota kabinet, itu sudah memanfaatkan feodalisme, sudah memanfaatkan hierarki yang bukan bagian dari etika publik. Etika publik hanya menghendaki supaya pejabat publik itu tahu diri, kan gak ada hukumannya. Tetapi ketahuan dirian itu yang memungkinkan seseorang mengundurkan diri justru karena dianggap wah saya memang belum pantas untuk memegang jabatan publik karena di kepala saya masih banyak sekali kepentingan privat. Dan itu juga pelajaran buat menteri-menteri yang lain untuk mulai mengendalikan diri. Kan Pak Prabowo sendiri yang mengancam bahkan bahwa jangan sekali-sekali memakai fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Jangan sekali-sekali memakai anggaran termasuk membeli kop surat untuk mencetak undangan atas dasar perintah untuk mengumpulkan orang bukan karena kepentingan negara. Jadi orang bertanya apa kepentingan negara di dalam peristiwa pengumpulan massa di lokasi itu. Kan itu pertanyaan publik utama tuh. Nanti mau dijawab dengan cara apa? Itu udah berlangsung dan satu jawaban adalah mengundurkan diri. Jadi etika itu justru akan mengembalikan marwah dari kabinet. Dan Pak Prabowo tentu harus dapat informasi tentang pelanggaran etik di hari pertama Presiden Republik Indonesia memimpin negeri ini. Nah itu saya kira ini harus ada ketegasan di situ supaya teman-teman yang lain paham bahwa siapapun dalam kapasitas apapun harus menghargai opini publik bahwa pelanggaran etika publik itu adalah pencitraan terhadap janji seorang menteri atau seorang petugas negara yang berjanji hanya untuk mengabdi pada rakyat, dan itu adalah perintah moral sekaligus perintah politis sekaligus ketentuan hukum dari kabinet Pak Prabowo yang diucapkan dengan menggelegar oleh Pak Prabowo hanya demi kedaulatan rakyat. Kita berbakti hanya demi kepentingan rakyat. Kabinet ini dipersembahkan, kan itu yang mesti dipahami oleh para menteri. Kalau kita amati sekarang ini ya Bung Rocky, sorotan publik itu terhadap kabinet ini sangat tinggi. Karena kita tahu ekspektasinya itu memang sangat tinggi. Dan setelah melihat komposisinya tentu saja banyak yang kecewa. Karena itu menurut saya mereka ini yang ada di kabinet ini sekali lagi kalau mereka memang nggak punya standar moral gitu ya yang tinggi gitu, ya apa boleh buat lah ya. Ini mereka itu harus tetap berhati-hati karena tidak mungkin semua tindak tanduk mereka itu sampai hal yang kecil pun itu diamati oleh netizen. Bahkan ini ngerinya kalau netizen di Indonesia itu bisa sampai diaduk-aduk ini soal persoalan pribadinya. Ya, sorotan terhadap susunan kabinet akan sangat tajam justru karena publik menginginkan pemerintahan Pak Prabowo itu mulai untuk membuat jarak dengan etika yang sebelumnya, etika publik sebelumnya di pemerintahan Pak Jokowi yang betul-betul bolong, tidak bisa bedakan antara fungsi publik dan kepentingan privat. Kita ingin menuntun kabinet ini atau menjaga kabinet ini supaya utuh. Nah kalau hari pertama itu udah bolong, udah cacat secara moral, cacat secara etik, itu artinya ada masalah di dalam cara pejabat-pejabat ini memandang kekuasaan. Nah itu mungkin yang harus kita pelajari dari peristiwa-peristiwa sebelumnya, termasuk upaya Pak Jokowi untuk cawe-cawe. Sekarang ada menteri juga yang cawe-cawe, kan sama aja kan. Kita mengkritik Pak Jokowi yang memanfaatkan celah hukum yang ada di Mahkamah Konstitusi untuk meloloskan putranya Gibran yang sekarang juga tetap disorot dengan masalah fuhuwafa itu. Sementara pada saat yang barusan aja seorang menteri di kabinet Pak Prabowo memanfaatkan kedudukan dia untuk meloloskan atau mengedarkan kepentingan yang samar-samar, yaitu konflik of interest karena istrinya sedang mencalonkan diri jadi bupati di wilayah itu. Kan ini dengan mudah orang lihat kaitan itu. Bagaimana membantahnya tuh? Kan tidak mungkin dibantah sesuatu yang secara tangible adalah faktual, kan itu problem beliau tuh. Jadi sekali lagi netizen berhasil untuk memantau dengan baik apa yang mulai menjadi dugaan awal bahwa penyelenggaraan kekuasaan akan memanfaatkan atau penyelenggaraan
jalur birokrasi ini akan memanfaatkan kekuasaan dari si menteri untuk membackup kepentingan privatnya. Itu intinya tuh, bukan kepentingan rakyat di situ, tapi dia sendiri yang menginginkan supaya dikumpulkan masyarakat, mobilisasi supaya nanti datang ramai-ramai lalu diperkenalkan bahwa ini adalah istri menteri, maka secara implisit harus didukung karena akan ada imbalan misalnya. Jadi semua asumsi yang ada di kepala kita tentang penggunaan, penyalahgunaan atau abuse of power hari-hari ini mulai terbukti. Jadi sekali lagi, netizen berhak untuk terus mendampingi kabinet ini dengan serotan kritik etik. Dan kritik etik itu yang bertahun-tahun kita sampaikan di FNN. Jadi sekali lagi, reputasi dari para menteri ini akan disorot habis-habisan justru oleh bukan kalangan oposisi ya secara formal, tapi netizen yang menginginkan ada kompetisi fair, ada pelayanan publik yang lebih bermutu, supaya mereka punya hak, anak-anak muda ini punya hak untuk menikmati Indonesia yang benar-benar bersih di 2029 nanti minimal. Jadi sebenarnya Bung Rocky ya, kalau toh nantinya PDIP bergabung gitu dan tidak ada oposisi di parlemen, kita nggak terlalu perlu berkecil hati ya, karena melihat peran oposisi itu kalau di Indonesia itu dipastikan akan diambil alih oleh para netizen, dan netizen di Indonesia ini paling takuti loh oleh dunia. Persis itu yang kita maksud, bahwa kendati tidak ada oposisi yang mengawasi perilaku dari kabinet, tetapi mata jurnalis yang berstatus netizen, di mana ada kamera, di situ ada kritisisme akhirnya kan. Jadi komponen oposisi itu akhirnya diambil alih oleh kalangan rakyat sendiri itu. Jadi kasus ini kasus pertama untuk mengingatkan dan sekaligus semacam punishment bahwa keadaan kita ke depan itu akan diwarnai oleh transaksi-transaksi politis semacam ini, dan itu yang akan membahayakan kabinet ke depan itu, karena kita tahu bahwa kabinet yang besar itu ada problem untuk menyamakan persepsi, ada problem pengaturan koordinasi. Jadi justru dalam kegendutan kabinet ini banyak orang yang mau memanfaatkan sehingga seolah-olah dia luput dari tatapan publik. Kan kalau komando belum ada maka dianggap anything goes gitu kan. Padahal dia harus dikomando oleh prinsip pertama bahwa dia pejabat publik, etikanya harus mendahului ambisinya, kan itu intinya kan. Jadi kalau pejabat publik itu harus menunggu inspekturnya atau ya biasanya setiap menteri ada inspektur yang mengawasi, kan nggak perlu inspektur itu mengawasi kalau si pejabat itu punya kemampuan untuk mengendalikan diri dari ambisi politiknya. Itu dasarnya kan. Apalagi nanti inspekturnya mungkin tidak ditrain sebagai seorang yang harus bebas nilai, harus punya jarak dengan sang menteri. Lalu inspekturnya bilang, apa yang bisa saya bantu Pak Menteri? Mustinya inspekturnya di hari pertama bilang, Pak Menteri saya ditugaskan untuk mengawasi Pak Menteri. Kan mesti begitu tuh. Jadi kejujuran itu yang kita sebut sebagai menegakkan integritas, menegakkan prinsip-prinsip etik, menegakkan sebetulnya prinsip-prinsip kejujuran di dalam mengelola negara ini. Dan kemampuan itu yang ingin kita tagihkan dari awal pada sebuah menteri itu. Dan saya kira ini satu pelajaran penting di hari pertama yang kita nggak tahu siapa yang akan memulai untuk menginvestigasi ini atau mulai untuk mempersoalkan ini. Apakah ombudsman, apakah Bawaslu atau siapapun. Karena ini banyak sektor yang terkait. Atau Pak Prabowo sendiri yang akan melihat bahwa oke, hari pertama ada pelanggaran, maka hari pertama tindakan harus diberikan. Kan itu yang kita inginkan dihasilkan melalui kabinet Prabowo Subianto ini. Salam akal sehat. Ya, salam akal sehat.